Misi menurut saya. Ini ada nomor kontaknya, kita teleponnya kali ya? Iya. Mungkin Ya. ada yang ngangkat ya? Coba ya, kita telepon ya. Coba. 0858 tuh 2345 Nah. 1018. Coba kita angkat telepon ya. Ya, coba. Coba kita telepon. Nanti kita ajak bicara ini. Ya. Apakah Beroperasi. ada 085823. Ini berapa nomor itu? 8-nya berapa kali nih? Tuh 2345. Oke. 10. Bentar nih, kita lagi mau catat tuh 2, 3, 4, 5, 14. Ya. Kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. Bahwa Satgas PKH itu skala nasional. Kita tidak hanya melihat skala regional di dalam wilayah, tapi selama ada di dalam peta wilayah nasional Indonesia, Satgas PKH akan menjangkau semua kegiatan-kegiatan ilegal. Akan tingkatkan pembangunan kekuatan pertahanan di seluruh wilayah nasional, dan kita akan tingkatkan semua birokrasi-birokrasi yang mempunyai kemampuan untuk otoritas regulasi di seluruh titik-titik yang menjadi kerawanan terhadap. Ajak, udah, kayaknya dia udah mau, kalau misalkan Pak Safri boleh bilang kita perang itu. Iya. Dan saya pikir ya, yang kayaknya nih ya, latihan di sana itu bukan sekadar latihan. Itu latihan ingin menunjukkan kepada siapapun Yang bermain. yang bermain di situ, baik orang dalam maupun orang luar, yang kong kaling kong untuk membangun sebuah kartel di situ. Ini Pak Safri ngasih kode sebenarnya. Yeah. Ini gue latihan di sini, lu kalau macam-macam gue sikat juga nih. Kira-kira begitulah kalimatnya menurut saya. Iya, ini bukan masa lalu lagi gitu. Iya. Ya, pesannya begitu. Ya. Jadi memang tadi pesannya sangat tegas ya, bahwa tidak ada negara dalam negara, nggak boleh. Apapun tuh nggak boleh, bahkan sejengkal tanah pun itu kalau masuk wilayahnya kita, itu harus kita pertahankan sampai Benar. titik darah penghabisan. Apalagi itu di pusat tempat yang tadi dekat Alki, kemudian itu di wilayah yang sangat kaya sumber daya alam, yang tadi juga disebut kita kaya sumber daya alam, dan ternyata orang lain menikmati itu dengan mudah gitu. Orang lain nggak tahu ini siapa ini. Tanpa dikontrol. Tanpa dikontrol. Kalau tanpa dikontrol pasti melibatkan orang dalam dong. Nggak mungkin nggak tiba-tiba orang asing datang kan gitu, logikanya gitu ya. Makanya kita dorong agar selalu investigasi harus segera dilakukan. Ya, ini gampang diusutnya sebenarnya. Sangat gampang. Siapa yang punya wewenang ditanyakan. Diresmikan oleh Presiden Jokowi 6 tahun lalu. Setelah itu, siapa yang mengelola bandara itu? Sebenarnya kalau perusahaan punya bandara tuh, Freeport juga punya kan? Punya. Cuma kan publik tahu. Tetap publik di Freeport, tahu. masuk kan pernah ke Freeport ya? Harus ada laporan ketat di sana. Imigrasi semuanya ada? Semuanya ada.
Walaupun bandara itu dimiliki oleh korporasi oleh korporasi, dan tidak hanya Freeport, ada tempat lain juga punya bandara. Tapi semuanya kan terpantau, ada petugas di situ. Bahkan kalau ada arus di luar negeri juga ada petugas bea cukai, ada petugas imigrasi, semuanya kan harus tercatat, gitu kan. Nah, kalau di situ tidak ada petugas, itu pertanyaan besar. Artinya memang sebuah kesengajaan. Kira-kira ini bakal diusut tuntas atau diusut setengah atau berhenti sama itu, kita lihat ya. Saya pengen tahu nanti bagaimana respon dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Saya penasaran banget, pengen tahu respon mereka kayak apa, karena seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu terganggu dengan situasi ini. Ya, karena negara kayak kecolongan gitu loh, Mas. Betul. Iya. Kayak kecolongan, ada maling datang tanpa diketahui, bulak-balik selama 6 tahun. Betul. Dan baru diketahui sekarang, dan Pak Safri datang ke sana kayaknya pasti udah izin presiden ya? Pasti. Sudah, tadi ada ketua Satgas yang akan langsung dilaporkan. PKH ya? Ya. Dewan Ketahanan Nasional tadi. Ya. Kalau Dewan Ketahanan Nasional itu presiden langsung presiden langsung, ya berarti langsung direport ke presiden. Artinya selama ini dugaan-dugaan atau analisa dari berbagai ahli, termasuk beberapa kali Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa bocor-bocor itu memang terjadi. Artinya sempat ada analisa gini, andekan sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, itu setiap satu keluarga tuh dapat berapa 20 juta. 20 juta dan semua sekolah bukan gratis. Satu keluarga, Mas, satu orang. Ya, itu memang benar gitu. Karena ya dari Sabang sampai Merauke kita itu di wilayah yang sangat kaya sumber daya alam. Makanya orang akan sangat ngincar orang luar gitu. Nah, masalahnya adalah di dalam kita masih banyak yang mau berkongsi dengan yang lain. Ini sih kalau menurut saya ini memang satu skandal yang serius sih. Ya. Serius. Ini sangat serius. Harapannya kita itu negara menyikapinya juga dengan serius. Ya. DPR juga menyikapi dengan serius. Tadi Pak Safri bilang bukan hanya di Morowali. Artinya, Mas, mungkin ada tempat lain. Bandara, pelabuhan, jalur tikus. Itu bandara itu kan pesawat kan? Ya. Pesawat itu kan kelihatan ya, turunnya, bunyinya. Betul. Duh, ngeri banget nih. Nah, dan yang menarik lagi nih, bandara yang kita sebut dengan Indonesia Morowali Industrial Park ini, itu tercatat di Kementerian Perhubungan. Tercatat ya? Tercatat. Tapi tidak ada orangnya di situ? Iya, jadi kalau kita buka websitenya hubbud.kemenhub.go.id, Kemenhub ya, situs Kemenhub, resmi ya? Ini situs resmi nih ya, ini saya bacain resmi nih. Ada nama bandara Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP ya. Cuaca cerah berawan. Ini update nih. Waduh. Informasi bandara. Nama Indonesia, Bandara Morowali Bandar Udara Morowali Industrial Park. Kode WAMP. Kode IATA MWS kelas non-kelas. Oh. Non-kelas nih. Saya nggak tahu maksudnya non-kelas nih. Maksudnya apa ini? Oke. Pengelola swasta. Nah. Oke. Kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Oh, itu otoritas masuk Makassar ya? Masuk Makassar. Artinya, otoritas bandaranya tahu dong. Iya dong. Tahu dong. Ada operasional bandara resmi di situ. Situs resmi ya. Teman-teman bisa buka di hubbud.kemenhub.go.id. Kemudian ada email. imip.airport@imip.co.id. Ada nomor telepon 085888 sekian-sekian. Ada lalu lintas udara, pesawat, penumpang. Iya. Lengkap nih, Mas. Iya. Ini data umumnya, kemudian ada petanya juga. Ada petanya juga. Indonesia, status operasi khusus pengguna domestik, nomor kualifikasi 48. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi. Kelurahan Fatuvia, udah kayak Fafa kebacanya. Kelurahan atau desa Fatuhia, alamat Jalan Trans Sulawesi Fatuvia.
Lokasi pesawat yang beroperasi Airbus A320. Airbus? Ya, Airbus. A320, oke. Semuanya tercatat ini. Ada kontaknya Dirjen Perhubungan Udara Jalan Medan Merdeka. Jadi sebenarnya ini bandara hantu yang tercatat resmi dalam website negara. Wah, ini Bandara hantu. Malah serem lagi nih. Sebentar, tercatat tapi saya pakai obat ini dulu, obat mumet. obat penenang. Obat penenang nih. Wah, kalau itu tercatat berarti lebih ada pelanggarannya Iya. lebih lagi tuh. Bandara apa yang bandara hantu tapi tercatat resmi oleh negara? Nah, ini bandara ini. IMIP. Kalau hantu itu kan nggak terlihat, Mas. Iya. Kalau ini tercatat. Hantu tapi terlihat dan tercatat. Waduh. Bandaranya ada. Iya, ini harus ada penjelasan resmi sih menurut saya. Ini ada nomor kontaknya, kita teleponnya kali ya? Iya. Mungkin Ya. ada yang ngangkat nggak? Coba ya, kita telepon ya. Coba. 0858 tuh 2345 1018. Coba kita angkat telepon ya. Ya, coba. Coba kita telepon. Nanti kita ajak bicara ini. Ya. Apakah Beroperasi. ada 085823. Ini berapa nomor itu? 8-nya berapa kali nih? Tuh 2 3 4 5. Oke. 10. Bentar nih, kita lagi mau catat tuh 2 3 4 5 10 14. Ya. Padahal untuk mendapatkan izin resmi sebuah bandara itu tidak gampang loh. Ya kan? Sangat ketat. Nah. Nyambung nggak nih? Ini call center bandara ya? Ya, nyambung nih. Panggilanmu sedang dialihkan. Oh, dialihkan. Silakan tunggu. Oke, kita Ini tunggu. kita tunggu nih ya. Ini kita telepon nomor bandara. Selamat datang di layanan pesan suara. Welcome to voicemail service. Silakan rekam pesan suara setelah mendengar nada berikut. Tekan tombol apapun untuk menyelesaikan rekaman. Oh, langsung. Mau tanya, apakah ini benar Bandara Morowali yang dimiliki oleh IMIP? Ya, mohon dijawab. Ini namanya juga usaha ya. Iya. Jadi Coba nanti kita lihat. kita telepon nomor Bandara Morowali ini yang dimiliki oleh IMIP ini. Nomornya ada tercatat, kita telepon ternyata voice note. Voice note. Dialihkan. Voice note, voice recording ya, Ya, voice voice recording. recording. Mesin yang jawab mesin ya.